anehnya Gunung Padang itu, setiap kita pergi ke sana itu selalu isi adalah kosong, kosong adalah isi. Nggak bakal pergi ke sana, kalian nggak bakal pergi ke sana dengan feel same gitu. Pasti kan pulang dengan feel different, kayak gue kesini, gue kesini, terus tiba-tiba gue balik, gue jadi beda lagi, datang lagi, beda lagi, pulang kan beda lagi gitu. Kayak selalu merasakan sesuatu hal yang baru. Iya. Kesana tuh kita mengunjungi tempat yang sama, tapi rasanya tuh kayak kita mengunjungi tempat yang berbeda. Iya. Yes, gitu. Tapi rasa yang selalu muncul itu kalau ke Gunung Padang tuh kayak rasanya itu kayak mau balik ke rumah, kayak mau pulang ke rumah. Feel homey banget. Gitu. Iya. Jadi kayak ngerasa habis perjalanan jauh, kita pulang ke rumah gitu aja. Padahal kalau dipikir juga nyokap bokap kita juga nggak di situ, tapi maksudnya kayak ngerasa lah kayak pulang ke rumah, padahal misalnya bukan tempatnya itu sih. Jadi itu yang mungkin lebih kerasa yang di awal. Di awal sih ngerasanya begitu. Cuman apa ya, di saat udah mulai yang pertama pun udah sedikit beda gitu, karena memang seperti auranya itu kan biasanya kalau kita ke situ kan mulai kan joyful ya, maksudnya lebih ke tenang terus kalem gitu. Cuman yang kemarin tuh udah banyak distraction gitu loh, maksudnya banyak distractionnya adalah yang di atas juga narik, yang di bawah juga narik. Jadi kenapa aku bilang yang di atas narik juga, karena kita ngelihat karena orbitnya Atlas ini kan Tri-Eye kan emang udah deket kan. Iya, udah dekat. Bintang biru-biru guys. Yes, jadi udah deket. Jadi kemarin sebetulnya sudah mulai dekat banget sama bulan kan, apalagi bulan lagi terang-terangnya. Gitu. Ditambah cold moon itu kan nyebelinnya adalah 1 minggu sebelum itu kan pasti badan dibikin sakit ya. Cold moon tuh ciri-cirinya adalah kalau udah kepala sakit, punggung bener-bener, pundak udah kan, itu cold moon tuh. Tiba-tiba bener. Iya, kayak bener. Gitu. Itu cold moon tuh bikin badan gak enak banget, tapi ya itulah cold moon. Tapi udah nyampe sana, kita lebih dekat sama cahaya bulannya juga nggak ada yang ngerasa. Iya, hilang semuanya rasanya. Hilang, pas pulang lagi ketekan lagi. Karena efeknya emang agak lama ya guys, efek si cold moon agak lama. Oke, berarti itu pertama kali dibuat sama Lemurian dan Extraterrestrial. Oke. Keras Golem juga bantu. Untuk saat itu enggak. Kalau John bantu berarti itu nantinya bakal ada mesin di bawah yang benar-benar jadi pesawat. Iya. Gunung Padangnya, kalau Ras Golem yang bantu ya, itu bisa jadi itu Gunung Padang ada di Padang. Bejir. Kalau Ras Golem kan bukan ya, berarti emang dibangunnya di situ. Bukan pindah rumah. Nah, terus kita juga kan spot yang paling kita suka adalah pos 5. Pos 5 selalu kita suka, yang dimana kalau maaf bukan kita juga duduk di situ izin. Sebenarnya kan ada tulisan nggak boleh duduk. Gitu, kita duduk juga izin sama Kuncen guide-nya atau kuncennya. Situ kita izin bahwa Pak izin. Maaf ya, kenapa? Karena maksudnya kita ngerasa itu adalah pusat energi yang paling kencang adalah di tempat itu gitu loh. Kita sebutnya Bifrost. Gitu, dan di saat perjalanan pertama pun kita udah ngomong bahwa ini sebetulnya adalah pintu ke bawah untuk benar-benar turun ke bawah gitu. Yang mana di awal pun saya udah ingetin saya wanti-wanti sama Kuncen bahwa tolong kalau mau ada pemugaran dan sebagainya jangan utak-atik tempat ini atau area yang kita duduk itu, karena apa, maksudnya belum waktunya untuk itu bisa diutak-atik sampai dalam dan sebagainya. Walaupun kita juga tahu pernah ada yang ngebor di situ yang akhirnya air masuk ke dalam, dan kebayang nggak itu ada 3 ruangan yang akhirnya keisi air gitu kan. Yang kita juga nggak tahu apakah itu berpengaruh atau enggak, tapi maksud saya juga ya tolong lebih berhati-hati kalau memang ingin melakukan sesuatu terhadap Gunung Padang, jangan menyakiti. Maksudnya jangan menyakiti tempatnya. Jangan merusak. Iya, jangan merusak dan nyakitin. Jangan cari yang nggak ada lah guys. Buat indah, buat fine, nggak masalah. Fasilitasnya gitu kan, biar lebih friendly gitu kan. Nggak masalah, mau saya fine banget. Cukup-cukup mau bikin eskalator di bawah bang. Loh iya kalau eskalator aku nggak
Enggak, jujur aku Enggak, eskalator tangga berjalan bukan lift, eskalator. Iya, Hmm. tapi kan itu esensi energinya kita napak di tangga yang itu kan jadi hilang gitu. Nggak, jadi Iya, tapi kalau orang sampai bisa atas, menikmati. tapi setiap orang kan jadinya enjoy kan. Mau Iya. orang tua dan sebagainya juga dia bakal enjoy. Kalau sekarang kan kesannya kayak nggak adil. Kalau sekarang Yang kakinya sakit atau gimana Iya. nggak bisa naik. Kalau ada eskalator Nah, kan temen kita si Christina patah Umur kaki berapa, naik, Nay? bujir dia. berapa? Umur berapa Masih dia? muda sih. Kalau kayak Tapi kalau orang 70 tua, 80 tahun dia mau naik. contoh tapi- balik lagi, contoh gini di saat nantinya maksudnya kita tua nih, kita pengen kesana lagi udah gak bisa gitu. Tiang aja nggak sih? Sedangkan pasti Kita kan meditasi groundingnya beda bersama-sama. dong, groundingnya Iya sih. beda kan Iya. gitu. Maksudnya siapa tahu memang kalau mau dibuatnya seperti itu, bikin eskalator tangga berjalan juga masih oke lah, karena maksudnya juga nggak tinggi banget tapi juga nggak pendek banget, Lumayan lah ya. tapi lumayan gitu. Bisa lah di China aja gunung aja. Nah makanya Eskalator. China aja pada begitu maksudnya, dan itu lebih oke. Nah cuman lebih melihatnya adalah jangan sampai ibaratnya disakitin dan jangan ada sampai kepentingan tertentu untuk hal apapun di situ. Mau ibaratnya mau ternyata saya mau uang di dalam ada emas atau enggak, di dalam ada ini atau enggak, jangan gitu. Jadi lebih fokusnya adalah kalau mau ngebersihin bersihin, mau dipugar Mau dibagusin lagi, iya. Jangan itu dirusak aja. gitu. Makanya kita Jalanan sih gitu. kata gua, ketimbang lu pugar-pugar mendingan lu akses ke sananya yang dibulusin jalanan Yap. tuh. Ketimbang lu pugar-pugar tuh itu ya sebenarnya tuh yang bikin orang minus pergi ke Gunung Padang adalah aksesnya, apalagi Ya. tuh yang lewat jalur kebun teh. Naik mobil kali ya udah inailahi itu gitu kita tuh. Ya, Bawahan aksesnya kita tuh. lumayan. Aksesnya lumayan tuh, jalanannya tuh lumayan berlobang dan lain-lain. Kalau mau tuh dibagusinnya situ lagi. Karena kita selalu naik itu bukan naik yang di sore atau di siang hari atau Malam. kita selalu tengah malam pas bener-bener bulan full moon-nya itu di atas kepala. Jadi lebih ngerasa feel-nya. Gitu. Jadi ke orang lebih ke mandi cahaya bulan. Ya, mandi bulan. Moon bathing kalau kita Gitu. udah bule-bulein. Iya, aku bawa terpal guys, aku beneran bawa terpal 1,5 kayak 1,5 meter, dua terpal, bocil-bocil tidur sampai selimutan tuh gue lihat. Ngorok kayak gitu si Maverick. Iya, tidur dia. Saking nyaman ya. Saking nyamannya. Padahal di lapangan terbuka kesannya gitu ya. Iya. Cuman ya balik lagi kemarin itu kita mau ke lantai 5 itu distraction-nya banyak banget ya. Iya. Gitu. Enggak kayak yang awal-awal itu kan, maksudnya kalau yang sebelumnya itu kan kita naik enak banget ya. Walaupun kita dibilangnya sekte, ini sekte apa gitu. Gitu karena ada orang di samping kanan kita, mereka nggak berani duduk di tengah tempat batu yang kita dudukin itu gitu loh. Mereka bikin ke situ terus mereka ngeliatin kita terus. Sampai ada satu teman kita ditanyain tuh, kalian tuh sekte apa gitu. Padahal saya bilang, kita sekte apa gitu, kayak sekte batu kristal apa gitu. Cuma kan kita nggak ngomong kalau oh iya ini bukan sekte, ini mereka alien gitu, kan nggak lucu ya gitu. Gitu. Nah kemarin juga ada distraction lah, masa distractionnya juga muncul dari tingkat 3 aja udah muncul gitu kan. Mungkin orang memang mau ngambil satu ilmuwan ya, kita nggak tahu, dan itu kan bebas-bebas aja gitu. Dia udah pakai baju ya kok. Udah pakai baju, set kedinginan bos, aduh kedinginan banget. Dia kedinginan. Ya mungkin nggak tahu kedinginan memang atau memang kita ngelihatnya baru buka baju, tapi setahu kita ya di situ ada energi yang tanpa harus membuka baju aja bisa recharge dan bagus gitu. Nah akhirnya sampai ke atas pun juga, tapi sempat kita beberapa ngebersihin, Ibel juga ngebersihin teman-teman, kita juga sempat naik ke atas, maksudnya sempat kita ajak balik ke atas juga, kita keliling-keliling gitu. Cuman ada distractionnya muncul karena ya mungkin mereka adalah orang-orang yang lebih pintar daripada kami, kita nggak pernah tahu ya gitu. Jadi itu yang akhirnya bikin sedikit kemarin kita ngobrol sama Gunung Padang tuh cuma sebentar, nggak ngobrol banyak tentang apa yang terjadi dan apa yang benar-benar harus dilakuin gitu. Gitu sih. Terus kalau kode ya balik lagi sama sih, naiknya pun kayak berat ya. Yep. Jadi kita tuh naik tuh pakai 3 POV ya. Satu pakai kamera, terus pakai ini, Mas Fian pakai kacamata, satu lagi body cam. Pakai body cam begini gitu kan. Dan emang feelnya tuh kayak
Kedengeran pasti guys, nanti nafas kita tuh kedengeran semua. Kenapa? Berat Iya. banget naiknya berat. Banget. Jadi kayak lucunya gini, nafas berat, kita kayak apa ya, kesannya tuh nafas kita kayak dibatasi gitu Iya. loh. Tapi ngelihat pakai jam digital gitu kan ada detak jantung ya. Itu detak jantung paling 100, nggak lebih dari 120. Masih aman banget gitu loh. Bukan, ini detak, ini aku mikirnya gini, ini ngap hanya ilusi gitu. Ngap hanya ilusi, lanjut terus gitu. Ya udah lanjut naik, tapi tetap nafas ngap. Tapi begitu udah mau nyampe atas, langsung kayak lebih lega. Dan lucunya gini, meskipun nafas ngap, nggak tahu kenapa kemarin tuh cepet banget tuh nyampe atas. Benar. Cepet banget. Aku lebih duluan dari Mas Fian. Aku udah duduk santai, udah ngambil tas, bocil-bocil juga bantuin naik gitu kan sebelum nyampe. Itu asli cepet banget, tapi itu aja nafasnya ngap banget. Iya. Aneh ya. Ya kesana Itu kita kayak nabrak sesuatu yang kita Kayak bener-bener memang lagi ada shieldnya di prepare shield, jangan ada yang otak-atik gitu. gitu. Itu Gitu. sih. Jadi itu yang lebih terasa, karena kalau ngelihat ya beruntungnya adalah kita sudah di zaman sekarang ya. Gitu. Kalau dulu mungkin kita mesti buset naik setiap tingkatan aja mesti izin Iya. mau naik ke 5 aja mesti ngangkat batu dulu akhirnya. Ya beruntung aja kalau kalian maksudnya memang senang untuk grounding, senang untuk benar-benar petualangan yang berbeda gitu, atau ngerasain hal yang berbeda, gabung aja kita kalau nanti pas kita mau naik Gunung Padang gitu. Langsung hubungi Saya lagi. Gitu. Jadi masa kalau bareng-bareng juga, kemarin juga bareng-bareng kok, banyak yang baru. Berapa orang? 13 orang ya? 13 ya? 14 orang ya. 14 orang. Jadi 14 orang kita naik ke sana. Cuman ya ada ibu-ibu juga yang naik. Iya. Gitu. Terus ada anak kecil 2. Si Caroline naik, Iya. anak bocil 2. Ya sisanya anak muda-mudi. Access friendly, yes, access friendly. Cuman Gak friendly amat lah ya. buat yang paham spiritual mungkin nggak akan ngerasa itu friendly kali ya. Kemarin karena bener-bener kayak naik tapi ditekan gitu, nggak usah naik ditekan gitu. Uniknya tuh naik ditekan tapi dari bawah ada yang Dorong juga gitu. Yes, jadi aduh ini mau gimana, jadi itu yang rasanya agak kesannya. Bener, jadi Napas rasanya ketahan beda. tapi dari bawah naik gitu loh. Kayak udah cepetan nih, ntar lagi udah enggak nih, cepetan nih gitu. Bener Rasa sih. Kita soalnya telat guys, besok kemarin. Iya. Macet di Jakartanya, bukan di telat mana. guys. Padahal kita naik Hiace pakai mesin diesel, harusnya kuat nanjak tuh, kita tuh demi Allah kuat nanjak. Si bapak supirnya bilang, ini kayak ada yang dorong deh. Parah kata gua. Orang aku mau dindak kayak loh, kayaknya jalanannya harusnya sebelum habis Gapura lewatin pemukiman, kok tiba-tiba udah di sini ya, tiba-tiba udah ketemunya. Kita biasa pintu yang pertama. Kita tuh biasa naik tuh dari tempat makan biasa ya. Kita sejam ya, biasa ya. Dari tempat makan sampai Gunung Padang itu biasa sejam ya. Kemarin cuma 40 menit ya. Iya, parah dia. Dia pakai time wrap. Itu tanya Rasgon tuh. Kacau. Oke guys, jadi ya seputar Gunung Padang sih seperti itulah guys. Jadi kalau kalian pengen nanya-nanya lebih lagi mengenai Gunung Padang, boleh banget drop komennya. Siap. Tapi balik lagi, kita kan tadi sampai atas, belum sampai bawah. Oh iya. Dan akhirnya kita balik karena masa kondisi udah gak kondusif karena bulan yang udah ditutup-tutupin. Waktu kita udah menyerang lagi untuk open lagi bulannya, ditutupin lagi, ya gitu lah. Waktu kita di buru-buru, ya kita ngalah. Silakan pulang. Ya kita ngalah udah, karena kita ada beberapa komunikasi yang itu di atas juga kita sempat melihat bintang. Dan Atlas juga ada di situ karena posisinya adalah sudah ada di orbit ya. Sudah di orbit, dan itu kemarin pas banget dekat bulan. Dan sempat satu si Angel ya yang ngeliat kayak bintang jatuh. Itu sih sebenarnya yang feels ke Gunung Padang itu ini sih kayak kemarin tuh bintangnya banyak banget sih. Iya. Sebagian curiga apakah itu ekornya Atlas Eye gitu. Gitu. Karena ayo dong datang dong, kita biar I come with peace-nya barengan gitu. Tapi ya mereka akan approach tanggal 19 Desember. Nah alhasil kita turun ke bawah, barulah aku tanya ke
Uncannya ini kemarin ada yang ngebor ya, kemarin ada yang ini, ada yang itulah. Masa banyak yang dilakukan karena kan di atas bisa kelihatan ya, masa residunya mereka ngapain aja nih, apa yang udah Iya. dilakuin sampai akhirnya Gunung Padang harus nge-shield sebegitunya sama orang gitu. Akhirnya diomongin iya gitu, bener diutak-atik, iya diutak-atik. Sempat mau di otak. Yes, tapi udah ada mau pengobrolan dan sebagainya Iya. gitu. Hasil saya nanya, kenapa nggak dilanjutin? Sakit kan orangnya gitu. Dan akhirnya iya, Mesinnya rusak katanya gitu ya. mesinnya rusak, orangnya sakit. Wah, berarti ada maksud yang nggak sesuai ya gitu. Lebih melihatnya adalah ke situ Iya. bahwa apa ya, balik lagi alam itu kan kita akan benar-benar, apalagi kita nggak ngomong kayak mungkin kalau kejadian yang di Aceh atau apa, itu kan hutannya. Iya. Ini adalah satu tempat yang punya energi, yang residunya banyak mensakralkan, dan kekuatan energinya juga besar. Secara cakra buminya itu ada di situ. Iya. Makanya kalau memang mau melakukan suatu hal, tolong lebih yang berhati-hati, lebih santun, dan lebih sesuai secara adat istiadat dan adab. Iya. Gitu. Jadi nggak asal ngebor, nggak asal ngebuka. Betul kalian masuknya dari sisi sains atau ilmu pengetahuan gitu loh. Karena pasti juga banyak ilmuwan yang membuktikan bahwa jangan sampai nih orang-orang kayak ini, kita semua ini mengarang cerita, padahal sebetulnya kalau dibilang karangan, coba kita aja buktikan secara sendiri. saintis gitu. Ya. Karena memang kita berbicara tentang sebuah energi yang memang energi sangat besar di sana, yang dulu juga dianggap sebagai tempat suci yang mana orang harus berdoa pun harus ke sana. Iya. Gitu. Dan sudah banyak terbukti kok para saintis gitu yang ke sana emang medan magnetnya lumayan tinggi. Ya, dan terbukti juga ada saintis yang ngebor ujung-ujungnya gagal juga kan. Iya. Karena balik lagi bahwa ilmu pengetahuan dengan dunia spiritual atau apa ya, lebih gini, kita melihat sebuah medan energi yang besar lah gitu, dan kita nggak bisa juga tiba-tiba ngelawan sebuah medan energi yang memang dari alam secara cakra. Jadi kita mau berbicara dari sains dan dari sisi spiritual pun itu pasti akan related. Iya. Gitu. Sains sama spiritual tuh beda tipis ya. Betul. Beda tipis gitu loh. Cuman ibarat kenapa disebut spiritual, belum ada sains yang belum ada sains yang membuktikan yang bisa ada ya, tapi belum bisa mentransmisikan apa yang dilihat kita sama apa yang bisa dilihat visual secara 3D. Ya, itu kan belum ada. Jadi belum ada penelitian sainsnya belum mencapai situ. Belum muncul. Tapi kalau nanti sudah mencapai, itu akan relate sama spiritual. Jadi kenapa sih benda bisa terbang? Kenapa sih bisa begini? Kenapa bisa ngeluarin energi dan sebagainya? Gitu. Jadi bahwa kemarin juga ngajak teman-teman karena ada anak kecil kan, kita juga di atas juga jelasin nih batu kenapa, dan residu energi itu adalah ada beberapa batu dulu di situ, batu gamelan dan sebagainya. Kalau itu mah di video-video teman-teman YouTube yang lain pasti udah ada, tapi yang kita mau bahas tadi adalah lebih ke inti dan energinya itu seperti apa. Jadi kalau kalian muslim pun juga asik juga sholat di atas, di mana di puncak itu emang apa. Jadi nggak ngerti kenapa rasanya lebih karena memang kita masuk di pusaran energinya ya, jadi lebih rasa tenangnya, rasa gitu fokusnya tuh belum bisa dapat. Jadi grounding itu belum bisa grounding yang bisa masuk ke dalam, gitu sih. Gitu. Lebih bisa merasakan energi yang sebenarnya gitu. Iya, benar. Lebih bisa feel like. Benar. Iya benar. Ibarat kalau kita kadang di rumah, kuncinya sih cuma satu ya kadang. Kalau nyampe ke Gunung Padang di puncak lantai 5 kalian rasanya happy, rasanya lebih tenang, berarti kalian diterima. Tapi kalau kalian nyampe sana dengan keadaan gelisah, terus nggak enak atau apalah, pengen rungsing turun, gitu. Oke, kalian langsung cek tuh diri kalian, gitu. Itu aneh-aneh. Singkat padat aneh-aneh. Oke, ada lagi nggak nih tambahan? Apa kita close aja guys? Lanjutlah. Apa dulu? Aku harus berhenti ini dulu karena ini takutnya makan memori ininya. Enggak, ini. Ya udah bikin closing aja. Close dulu ya. Ya udah guys. Kita tutup dulu untuk pertanyaan yang ini, untuk sesi Gunung Padangnya. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Bye-bye. Kita bahas lagi tadi yang Gunung Padang. Kemarin. Enggak tadi dong. Tadi juga masih sama. Kalian enggak tahu. Baju berganti. Masa kemarin kita coy. Maaf tadi kan takutnya ada distraksi gitulah.
Ya. Oke, kita mau bahas lebih detail lagi sih kan tadi kita sempat membahas bahwa si Gunung Padang itu sudah ada dan dibuat oleh bangsa Lemurian beserta dengan ekstraterestrial. Ekstraterestrialnya boleh dikasih tahu nggak? Siapa? Ras apa aliennya? Ada beberapa yang boleh, ada juga yang mereka masih merahasiakan, kalau bisa jangan disebut. Oke, itu ada berapa sih? Bisa dihitung jari nggak ras Bisa aliennya? nggak terlalu banyak. Oh, waktu itu Cuma ada tiga, berapa? tiga doang. 3 yang boleh disebut rasa Satu. satu doang. Ya udahlah satu aja biar nggak rugi-rugi banget deh. Tawar menawar gitu. Satu siapa? Satu, ya kan? Ya udah gini, aku nggak mau sebut itu jenisnya apa, Mm-mm. tapi ciri-cirinya aja ya. Mm-mm. Ciri-cirinya itu makhluk yang lebih tinggal di bawah air. Bagus. Kalau gitu Ya, kita nanti ada ngomongin. sambungan ke yang mau air. Orang berarti nanti ada Rasa jebakan gak sih? itu jebakan Batman gak sih? Loh, berarti kalau misalkan ras yang di bawah air itu yang bantu ngebangun si Gunung Padang itu berarti Kenapa Gunung nggak Padang? sekalian? Oh iya, soalnya sebelum Lemurian itu kan Atlantis ya. Iya, Iya. oh gitu ya. Terbalik guys, Lemurian dulu baru Atlantis. Iya. Ingat ya, Atlantis Iya, bukan di apalagi Indo. Anunnaki ini, aduh. Iya. Gitu. Kan memang kita mau bahas Anunnaki juga nanti Iya, ya kan. nanti lah. Nanti itu pelan-pelan. Sekarang kan Step by step. Gunung Padang dulu karena menurut aku tuh Gunung Padang Yang paling ini dekat lah ya. paling dekat. Terus kalau kalian memang pengen ngerasain energi ekstraterestrial tuh paling kenceng tuh di sana. Kalian gak usah jauh-jauh ke Mesir. Kalian cuma cukup keluarin ongkos untuk ke Sukabumi aja guys. Ya tol paling berapa sih gitu kan. Kalau kalian mau niatin ke sana untuk merasakan energi ekstraterestrial bisa langsung ke Gunung Padang itu gitu loh. Kalau kalian Ketimbang- tidak tahu gimana, bisa hubungin. aku lagi. Solo. Iya. Nggak apa sih kalau memang mau. Oke, berarti ras yang kita nggak boleh sebutin nama rasnya karena itu akan menjadi ya udahlah. Ya, ini Lemurian itu. Lemurian itulah Lemurian. Ya, Lemurian itu Lemurian. bekerja sama dengan beberapa Ekstraterestrial. 3 diantaranya itu boleh disebut, yang cuma satu itu tuh yang di bawah air itu, tapi nggak boleh disebutin lebih lanjut lagi gitu. Oke. Nah, kan seiring peradaban daripada si Gunung Padang ini, berarti kan katanya beda-beda ini nih, beda-beda fungsi nih. Pertama jadi scientist dulu. Terus peradaban itu kan sempat kosong tuh, kayak zamannya tadi kan kayaknya sebelum zaman kerajaan itu apa sih kerjaan apa sih? Salah negara. Itu kan sebelum adanya Majapahit. Jauh. Bahkan jauh itu malah sebelum Tarumanegara karena bisa Lokanegara baru Tarumanegara. Iya. Oh, oke. Itu aja dari 160 Masehi sampai 362. 362. Dan 362 ke Tarumanegara aja berapa ratus tahun ya Mas? Ya. Dan itu kan 6.000 tahun ya pembangunan. 6.000 tahun sebelum Masehi itu aja maksudnya kan berarti kan prosesnya kan masih panjang. Panjang. Dan konon katanya itu raja-raja yang tadi disebutin kerajaan itu pernah bermeditasi di situ, pernah menyambangi. Ya. Kian Santang iya, Prabu Siliwangi pasti. Dewa Warman itu 1 sampai 9 itu iya, tetapi Dewa Warman 1 sampai 9 kalau nggak salah, Dewa Warman yang 6 sama 8 tuh kalau nggak salah cewek. Itu ratu, bukan dewa. Oke. Gitu. Jadi di masa kejayaannya mereka juga posisinya mereka melakukan beberapa doa di situ. Gitu ya, itu yang tadi kita bilang kok. Tapi di saat sudah itu udah munculnya udah full 5 tingkat ya. Iya. Yang berarti waktu mereka ini udah full jadi 5 tingkat. Jadi selama mereka pakai itu ya bangunan itu udah cuman berbentuk yang seperti kita datangin itu. Enggak. Apa lebih beda lagi? Masih lebih teratur ya Mas ya. Kalau kita itu kan udah hancur-hancuran. Iya. Masih dulu tuh benar-benar yang undakannya tuh begini. Masih rapi. Gini. Oh, masih rapi banget. Masih rapi, Oh, yes. Gitu. Oh, sekarang tuh udah kayak hancur. Udah tumpukan batunya udah berantakan lah. Iya. Kalau dulu tuh masih teratur. Dan kunjan itu nggak berani benerin juga Nggak kan. Soalnya itu udah begitu. Ya it is what it is lah ibaratnya. Dan kan ketutupnya pun kan sama tanah. Kalau dulu kan benar-benar semua kan batu. Gitu. Ini kan sekarang ketutupan sama tanah. Nah, jadi benar-benar dulu tuh disusun kayak yang teras yang ada gamelannya itu tuh benar-benar disusun.
Disusun benar-benar orang tuh kayak datang ke teras di mana setiap terasnya itu adalah Bangku. teras ya bangku semua tuh pelataran itu Tempat semua perjamuan ada. lah ya. Dan mereka mukulnya bukan begini ya Mas, begini ya. Karena Iya, jejak iya. tangan kan, Iya, Mas jejak ada nanti kita Dan kasih lihat kebayangkan jejak tangannya itu gedenya gede itu seberapa. Bapak ya. Jadi Dulu kalau begini soalnya. ya jejak tangannya itu maksudnya gedenya seberapa dibandingkan sama jejak tangan manusia. Mm-mm. Nah kalau itu mungkin tangan kita sekuat waktu dulu itu adalah bunyi itu kan gara-gara kikisan-kikisan itu loh. Iya. Iya, bunyi Gitu. yang ini, iya. Iya. Cuman satu tempat panjang itu nggak cuma satu orang, jadi ada 2 orang Oh, gitu yang mukulin itu ya dengan aunannya masing-masing gitu. Makanya kan kemarin juga siapa yang kita pas grounding awal tuh yang dengar si Angel kalau nggak salah. Iya, ada suara Nah gamelan. itu kan Semua rata-rata sih suara gamelan sih. suara dengar dia suara gamelan. Kak Titi juga dengar Ya suara gamelan. Itu lebih ke ini ya Mas ya, apa? Residu energi. Ya residu energi waktu pas karena emang kita bawanya adalah karena mereka kan baru pertama kali Ci Angel yang Kedua kali. ya. Kalau Titi kan baru yang pertama kali ya. Jadi dia waktu kemarin ini kita nyeritain yang kemarin teman-temannya ikut naik ke sana. Jadi apa namanya kita coba grounding, kita juga nggak memasukkan sugesti apapun, kita hanya ibaratnya nyampein bahwa ayo coba grounding apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dengar, apa yang dia lebih gitu dan yang mereka dengar loh mereka dengan gamelan dan akhirnya selesai dari grounding pertama kita langsung datengin tempatnya gimana sih bunyi itu sebetulnya awal mulanya gitu. Cuman kalau kuncen atau guide yang antar kita kan mereka cuma tahunya oh iya ini satu padahal sebetulnya ada tempat khusus lagi dan ada dua tempat itu bahkan kalau dulu itu benar-benar tertata rapi. Nah di area itu sebetulnya adalah semua perkumpulan yang nganterin si raja datang. Ya. Jadi kalau raja itu kalau ada upacara mereka mau datang mereka datang semuanya sama prajurit-prajuritnya. Pengawal itu cuma hanya sampai di situ. Tetapi banyak entitas lain lagi yang kita lihat di situ tuh ada warga biasa mungkin mereka juga ngikutin itu waktu pas flashback itu mereka ngikutin ke sana. Mereka duduk rapi karena mereka nggak boleh naik ke tingkatan yang di atas lagi. Iya. Gitu. Tingkatan di atas lagi adalah orang-orang internal atau ibaratnya orang yang memang khusus di kerajaan gitu. Iya. Mungkin kayak resi-resi Iya, itu di situ agama gitu. Lebih kayak ini sih, lebih kayak kalau aku lihat sih mungkin jadi kayak menterinya kali ya atau orang yang dipercaya. Karena sehat kalau yang udah pemangku agama semuanya itu sama penasehat itu pasti akan ikut sampai 3 sama 4. Iya. Itu mereka naik ke atas. Nah, di lantai 4 itu adalah penentuan kalau raja itu privilege khusus untuk naik ke 5. Namanya makanya Singgasana Raja namanya juga. Kalau yang keempat itu benar-benar kalau mau naik ke atas itu ada batu itu. Iya. Batu yang buat nguji iman itu yang kalau diangkat berarti kamu bisa. Kalau emang kalian bisa ngangkat dan memang itu maksudnya enteng. Kujang namanya. Iya, berarti kalian bisa. Kujang enggak kalau kujang mah yang batu kanuragan. Ya. Batu kanuragan. Iya kan. Nah, batu itu yang posisinya kalau kalian bisa ngangkat berarti kalian boleh naik ke 5 gitu. Nah, di saat udah naik ke 5, nah itulah sebetulnya tuh pusat energinya di situ. Kalau mungkin dulu memang ada yang mungkin orang dulu sih ngelihat ya, ada yang lihat. Tapi kalau memang kalian bisa secara ngerasain energi atau ngeliat energi itu benar-benar di 5 itu benar-benar energi itu sampai sekarang masih kejaga energinya stabil, bukan energi yang ibaratnya naik turun dan energinya benar-benar dari situ dari apa namanya pusat ke atas. Yes. Gitu sebenarnya pusat ke atas. Sebenarnya kalau Gunung Padang itu dulunya almarhum Kang Dedi ya yang suka paling Kang Dedi mah ini gubernur Kang Diki, almarhum Kang Diki yang suka apa sih kayak menyuarakan nih kalau Gunung Padang tuh situsnya seperti ini. Dan sampai dia Cuman sayangnya adalah gue tahu orang itu adalah setelah orangnya udah gak ada. Ya gitu. Jadi mungkin kemarin nggak terlalu fokus. Dan BTW dia tahu loh soal agenda tunggal. Oh ya? Dia bikin bukunya. Oh ya? Serius demi. Iya. Dan dia nggak ngeluarin volume lagi karena meninggal. Aku ngikutin Kang Yes. Itu dari 2018 Mas. Ini Anas ya tuh biar. Iya. Bener, aku nggak tahu dia bentukannya siapa dan aku belum punya waktu banyak untuk masuk ngeliat YouTube-nya dia. Cuman waktu itu kenapa aku bahas agenda tunggal adalah kita iseng waktu pas bahas di live-nya Cici. Apa ya gitu terus tiba-tiba kok dikasih lihat tuh maksudnya castle, dikasih lihat orang kok pemujanya bukan ngarah ke satanis ya, tapi maksudnya lebih ke apa ya, dan mereka itu nggak baik dan nggak jahat
Gitu maksudnya itu yang jadi akhirnya iseng masuk pas ada live langsung bahasnya di situ. Iya. Tapi kan kita nggak bahas agenda tunggal nih. Jangan ya guys. Enggak ya. Jangan. Itu nanti tiba-tiba akan memberikan ide-ide orang kayak siapa nih agenda tunggal. Tapi orang Indonesia yang satu-satunya ngebahas agenda tunggal itu beliau. Itu aku kaget. Ternyata bukunya tuh pernah ada. Nah, itu kita karena beliau itu ternyata past life-nya adalah Lemurian ya Beb ya. Jadi makanya that's why dia connected banget sama si Gunung Padang itu gitu. Karena kan Gunung Padang itu ternyata buat juga orang-orang Lemurian. Jadi kayaknya mungkin dia punya connected batin dia secara mungkin spiritual. dari energi past life dia ada yang bocor masuk ke diri dia yang sekarang. Jadi dia kalau dia ngelihat ada simbol sekecil apapun di Gunung Padang, dia langsung masuk memori dia. Ingatan dia kebuka. Oh ini tuh ini. Nah, maka dia kalian boleh lihat nanti ke YouTube-nya almarhum, mungkin masih ada sampai sekarang. Dia tuh ada tulisan-tulisan bahasa-bahasa yang dipakai pada masa awal pembuatannya itu, bahkan sama dia dibikin lagu dan diartikan sama dia artinya seperti apa. Sayang banget beliau udah meninggal. Iya. Apa kita connect? berat kita panggilin wawancara kan nggak mungkin. Bisa tapi berat guys, jangan. Karena kita fokusnya bahasnya. Oke. Berarti kalau gitu setelah kerajaan itu udah ya maksudnya yang tadi kita disebutin itu, apakah dari kerajaan kayak Majapahit, Mataram itu pernah menyambangi juga kayak kerajaan-kerajaan yang sekarang yang ada di buku IPS itu lah, pernah menyambangi Gunung Padang nggak? Apa ya, karena itu tempatnya adalah sakral dan benar-benar tempatnya spiritualis banget. Jadi nggak nyampe ke situ. Gitu, karena balik lagi di Majapahit juga punya tempat sakral tersendiri. Terus di Mataram juga punya Kutai Kartanegara juga dia punya tempat sendiri gitu. Tapi memang mungkin kalau dulu sensingnya adalah ngelihat energi yang paling besar, ya mungkin mereka akan ke sana. Karena itu adalah jadi satu titik yang energi paling besar sih. Gitu. Berarti itu ketutup dong sama mereka yang jadi, waktu itu. Bukan ketutup sih, lebih mereka kan punya spiritual masing-masing. Iya. Punya energinya masing-masing gitu. Cocok di tempat mana gitu loh. Makanya Gunung Padang tuh terakhir diketemuin itu 100 tahun yang lalu ya. Itu dipugar sama Belanda itu. Nah, itu udah ketutupan karena apa? Dari kerajaan Tarumanegara itu nggak dipakai lagi. Berarti udah kayak terbengkalai karena raja-raja berikutnya itu mereka punya energi masing-masing yang mencocokkan energinya di daerah tertentu. Iya, karena kita juga ke sono itu udah diingetin dari bawah. Di bawah sih kita selalu diingetin sama punjen-punjen atau kayak tour guide di bawah. Kalau niat kita udah nggak bagus untuk naik ke atas, itu pasti diputerin di tangga. Bakal malah yang lucunya adalah di situ ada entitas yang memang entitas itu adalah jadi bukan yang kita ketemuin kemarin ya. Jadi kalau dari samping itu kelihatan, jadi beberapa entitas berjajar itu tuh kayak lebih ke screening. Kalau emang kita niatnya udah nggak bagus, dia itu bisa bikin orang itu akan kesesat. Padahal halnya simpel banget kan, tanggalnya cuma lurus doang gitu, itu orang bisa kesesat. Karena aku pernah dengar salah satu kuncen yang suka bawa kita tuh dia pernah cerita. Jadi ada yang sempat meremehkan si Gunung Padang. Oh ya? Yes. Dia ngaku. Enggak, dia bilangnya gini. Pokoknya fisiknya dia kuat. Intinya dia suka latihan. Aduh, gue keceplosan lagi. Intinya dia suka latihan, dia benar-benar kuat banget. Dia bilang ini gampang, ini kecil. Tapi baru sampai tengah, balik lagi. Gak nyampe tengah ya. Belum nyampe tengah, di bawahnya tengah. Pingsan. Jadi turunnya semua orang-orang yang maksudnya kayak akamsi sana tuh bantu ngegotongin orang-orang yang banyak itu yang katanya dia jago fisik latihan pagi sore. Enggak, yang itu banyak pas waktu itu si Bapak cerita ke aku tuh. Jadi intinya meremehkan lah. Dia gotongin. Bayangin ya, turun lewat tangga yang tengah. Naik aja susah. Turunnya harus gotong turun. Iya. Karena ngeremehin itu. Makanya udah diingetin. Iya, tapi bener sih, maksudnya gini, kalau orang lihat mungkin dari tracknya yang jalur utama sih, maksudnya bukan track yang ini kayaknya cuma gitu doang gitu ya gitu. Cuma maksudnya setiap batu itu kan masih nyimpen energi ya.
Dan kalau kalian coba ke sana, bayangin coba ya dulu raja Betul. rame-rame, Apa, Bang? terus maksudnya gini, raja rame-rame dia ke sana, terus bareng-bareng banyak orang, terus ujung-ujungnya berapa orang yang naik ke sana dan mereka foto-foto, jangan kebayang ya. Iya. Gitu. Jadi ya balik lagi kalau ngomongin sebuah energi besar ya itu adalah salah satunya Ya. untuk Sayang yang di banget Jawa ya. Barat ya. Sayang banget, gila itu aku menyesal baru kita tuh rajin banget tahun lalu ya BP, kita rajin banget ke sono ya. Tahun ini juga lumayan rajin, tahun depan harus lebih rajin lagi karena belum pemugaran jadi kita kayak gas terus. Kita incernya sih kalau full moon tuh yang Sabtu Minggu lah jadi biar gak berat-berat banget karena Jadi kita masih kerja soalnya ya. Ya, jadi nggak mengganggu kerjaan sehari-hari Betul. kita. Yes, yang intinya kita juga masih manusia guys, cari duit, bukan cari wangsit kita mah. Kita ke situ bukan nyari apa-apa, kita Iya. cuman kesannya tuh bukan kesan ya, emang tujuan kita tuh Grounding. grounding buat mendekatkan diri sama Sang Pencipta. Ya betul. Oke, kita mau bahas ini nih. Ini kan menyerempet ke Atlas, ke Tri-Eye, ke Astar ya. Apakah salah satu ras alien di Tri-Eye Atlas itu pernah menyambangi Gunung Padang? Pernah. Siapa rasnya? Setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi gini, kalau energinya Gunung Padang itu energi yang memang posisinya pemancarannya kan sampai atas ya. Iya. Gitu. Dan nggak mungkin mereka nggak sensing masalah itu. Dan satu yang saya lihat pasti Pleiadians itu pernah turun itu sampai ke tingkat 2. Maksudnya tingkat 2 tapi yang lubang 2. Oke. Lubang 2 itu. Lubang 2 itu Pleiadians. Bukan teras 2 ya. Bukan teras lubang 2 ya di dalam Dalam. itu ada. Itu ada beberapa diskusi di situ, ada sekitar ada 5 Pleiadians, ada aku nggak tahu lebih jelasnya, tapi kalau ini apakah ini mantis atau bukan, karena bentuknya memang kepalanya kepala serangga tapi bukan grey, bukan yang si green gitu. Gitu. Jadi mungkin lebih ke karena mungkin energinya adalah grounding bumi kali ya. Gitu. Mungkin kalau si mantis ini kan lebih fokusnya kan ke grounding bumi sama telepatikalnya dia yang bagus. Gitu nah. Kalau Pleiadians itu kan posisinya kan dia lebih kayak humas yang lebih ngomong iya. dia pokoknya dan mungkin mikirnya gini, kalau ketemu orang biar nggak kaget gitu kan, kalau ketemu orang juga yang muncul si mantis semuanya yang mukanya gitu, begitu terus kayak halo tuh kita kan masih kayak bentuk kayak Bugs Bunny kayak gitu. Bugs Bunny terus dibilangnya jurik lagi kan, jadinya malah serem ya. serem gitu. Kayak Bugs Life ya Allah sampai mikir gitu. gue. Dan kenapa orang-orang zaman dulu itu juga punya power atau mereka nggak takut dengan bentukan naga, bentukan ini. Jadi ya karena mungkin kalau ngeliat sekarang mungkin karena mereka udah terbiasa kali ya. Jadi maksudnya ngeliat kayak mantis itu kan, kalau kita buset nih manusia serangga baja hitam apa gimana? Siapa yang makan bumi? Iya, makanya kalau ibaratnya kalian nanti tiba-tiba ketemu mantis, ya si mantis itu posisinya kalian ya anggap aja ketemu satria baja hitam lah atau pusatsu ya. Oke. Tapi kalau kayak reptilian gitu-gitu pernah nggak? Reptilian itu sebetulnya itu mulai banyak muncul itu 1930-an. Reptilian itu baru banyak mulai muncul dan itu nggak di Amerika aja, tapi maksudnya udah menyebar. Kalau reptilian ya, reptilian itu udah mulai nyebar tuh 1930-an. Mantis, reptilian udah mulai menyebar. Cuman kan kalau yang sering ngelihat itu ya nggak tahu kenapa sering Amerika, karena mungkin ya Area 51 ini kan nyimpen banyak hal. Nyimpen banyak hal itu bukan berarti apakah jadi keluar masuknya alien. No. Ya kan, siapa tahu mereka misi penyelamatan buat ngeluarin yang di dalam. Iya. Oke. Gitu. Sebenarnya kalau boleh sedikit, sebenarnya reptilian itu dari awal pembangunan dia mau ikut campur. Cuman dihalangin dari 3 yang Lu diem aja kata jadi gua. nggak diizinin dia buat ikut campur. Iya, lu diem aja udah kata gua gitu kali ya mereka bilang. Karena maksudnya reptilian kan
apa ya, mereka bisa dibilang baik-baik, enggak juga enggak, gitu kan. Tapi ya jangan ditemenin gitu. Tapi karena posisinya lo enggak, karena reptilian itu bisa merubah. Jadi gini, temen nih. Berarti intinya, Musuhin lah. ya udah mereka baik temenan berarti. dimusuhin juga jangan, karena dimusuhin kalau bisa nggak usah deket-deket gitu. Maksudnya, dimusuhin juga dia lebih licik ya kan. Hmm. Ditemenin juga licik juga. Juga sama aja jadi. Berarti Iya. bakal yang nusuk yang teman makan Yes. teman. Dia bakal bantuin temen iya, tapi bakal nusuk juga iya. Iya. Kemudian nggak usah deh gitu. Jadi, dan dia kan lebih nyeraminnya adalah dia itu kan bisa ngerubah bentuk gitu loh. Ngerubah Iya, Siapa aja gitu. Yes, even tuh dia ngerubah bentuk kayak manusia pun dia bisa gitu. Hmm. Gitu. Jadi yang serem kan gitu ya. Gitu. Jadi lebih ngeliatnya itu. Tapi kalau kalau ngeliat ke Gunung Padang yang jaga sampai 2 meter ya memang Wajar. ya wajar gitu loh. Karena mereka juga tinggi-tinggi Iya maksudnya. tinggi-tinggi. Bahkan Jadi ada kebayang yang loh. 4 meter juga ada banyak. Enggak kayak yang itu kan. Oh, ada yang 8 meter pun ada. Tet. Bukan 2 jiwa itu. Ya kan kali aja ada bentukannya kayak gitu. Kan kita kan berbicara ya, kita kan imajinasi aja. Kalian Iya, kayak itu Ultraman. Ultraman kata gue. Satria Baja Hitam ke siapa ke kayak gitu. Besi blok barat timur non Dan blok. tapi enggak, maksudnya lebih fokusnya adalah ya balik lagi bahwa kalau mau nyari energi yang benar-benar ngerasain bisa energi grounding. Kalau ibaratnya kalian mungkin kan kalau Borobudur juga bisa malam-malam ke sana ya. Nggak bisa, nanti ntar disambit pakai piring itu kalau kelihatan biru-biru lagi kata gua. Nanti saya ke sana ngomong-ngomong deh. Kenalan dulu makanya. Orang itu permisi dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam kata gua. Ini datang udah tantang petenteng dan tentengnya ayam sayur gitu. Ya kalau ke sana lumayan. Untung saya sih nggak mau marah-marah ya. Jadi menjaga yang Iya, berarti kan maksud kalau misalkan yang si Borobudur itu kan berarti itu nggak ada campur tangan ekstraterestrial. Ada. Cuma kalau mau dibahas tapi pikirannya Panjang. Itu nanti lah. ada. Soalnya kan gini, Gunung Padang pointer, dia juga pointer. Sebenarnya ada 2 gunung lagi kan yang di dekat situ. Balik lagi Pointer-pointer. yang waktu di live Aing ngomong sebetulnya. Jangan kaget nanti kalau ada satu piramida muncul lagi di Gunung Kidul, piramida satu lagi muncul daerah Jawa Timur. Gitu. Itu pointer-pointer tuh udah. Itu Mm. gitu. Jadi memang betulnya piramid-piramid juga. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin kayak Gunung Lalana, gunung-gunung yang di dekat-dekat sama si siapa? Gunung Padang. Gunung Padang kan ada 2 gunung lagi nih sebetulnya. Yang itu benar-benar malah bentuknya benar-benar Piramid. Gitu. Cuman kan aksesnya ke sana itu adalah akses yang sudah jadi perkebunan warga. Perkebunan, Ya, sawah. Jadi kita agak Aneh-aneh ntar dikiranya. Susah ya. daripada nanti dikiranya mau ngambil ubi ya kan. Bukannya ubi lagi dikiranya mau nyari wangsit apa gitu. Iya. Pastilah warga-warga sono kan itu ibarat kata udah pemukiman warga nggak bisa kita apa-apain. Ya gitu sih. Jadi lebih ngeliatnya adalah ya seperti itu, bahwa kalau ngomongin Gunung Padang tuh sebetulnya ya pas kalau sekarang itu bentukannya adalah kan sudah ketutupan tanah ya. Kepikiran nggak kenapa bisa ketutupan tanah? Padahal kan tadinya adalah bentuknya adalah semuanya kan batu ya. Gitu. Emang pernah ketiban apa? Nah, itu gimana jawabannya? Apakah benar ditutup? Apakah itu ditutupi? Atau mungkin kan jadi pembahasannya adalah bahwa apakah dulunya juga ada yang pernah mau memperebutkan itu tempat atau menjadikan tempat itu yang aneh-aneh nggak bagus, yang akhirnya mendingan di cover. Iya. Sampai akhirnya harus ada yang ngebuka mungkin melihat ada kebatuan di sebelahnya bisa dibuka dan dipugar. Iya. Gitu. Nah itu kenapa? Masalah kita nanya penonton harus jawab. Dia pasti nanya balik ke kita. Itu apa itu? Maksudnya gimana ceritanya? Apa intinya gitu? Di saat memang ada sebuah kekosongan tenggat waktu yang akhirnya lama ya kan, akhirnya lama dan tempat itu juga nggak terpakai, tapi memang lebih baik tidak ditemukan dulu. Gitu. Iya. Gitu sampai akhirnya dibuka pun sekarang juga banyak orang nggak paham, tapi lebih bagus juga orang nggak paham karena gini. Kalau memang paham juga bagusnya adalah kalau kalian mungkin akhirnya banyak orang yang paham karena akan berburu ke sana untuk ngerasain energi bumi yang ada. Kalian
yang bisa kalian rasakan kalau kalian bukan orang yang ibaratnya punya sensing indigo atau apapun itu ya, yang bisa kalian rasain banget adalah kalian ngerasa pulang ke rumah. Iya. Gitu. Kalian lebih nyaman, lebih tenang. Gak usah ada pemikiran yang aneh-aneh di sana mau ngelihat punting, ngeliat pocong. Nggak ada. Karena Udah nggak ada lagi kayak gitu. itu jarak berapa ya? 1 kilometer kali ya? 1 kilometer dari Itu pokoknya Padang kali ya? radiusnya. vibrasi energinya udah nggak nyampe Lebih, ke Mas. kuntian lagi. Lebih ya? Itu pokoknya benar. Energinya dia tuh udah ngalangin makhluk-makhluk yang maksudnya Udah nggak shield udah duluan yang gitu loh. iya, udah bukan makhluk-makhluk yang B aja gitu. Iya, kalau udah mau masuk juga mereka ya Gitu. bundir lah intinya kalau si udah ada filter sendiri ya. iya. Filternya tuh udah bener nggak bisa nih, oh lu cuman kain doang, sorry ya di luar bos nggak bisa. Kain. Kecuali you pakai emas-emasan, ya kan, you Iya. pakai baju bagus. Kalau kayak gitu, nih nanya nih. Nah ini sebenarnya ada di video yang pas Ko Daniel turun. Ko Daniel turun itu kan perbatasan kan, yang kebun teh itu. Oh, Kita iya, ada. Itu Ada. Ada deh. Videonya. Enggak, aku mau nanya, ini yang bangsa apa sih? Yang gak ada cupingnya itu? Apa? Yang kayak Wakanda sendiri itu? Yang ada di Kalimantan? Pernah nyambangin Gunung Padang nggak? Saranjana pernah nyambangin Gunung Padang kan mereka? Secara energi. Energi pasti mereka pernah. Physically? Energi sensingnya. Landingnya? Apanya? Physically mereka ke sana pernah nggak? Fisik mereka pernah. Di masa lalu pernah. Sekarang ini nggak ada dong mereka ke situ. Kita nggak pernah tahu karena energi mereka itu sangat gini. Mereka itu benar-benar yang orang akan bisa bedain bahwa ini sebenarnya manusia atau enggak. Tapi kalau manusia pasti bilangnya manusia. Karena orang udah ngelihat apa nama cakepnya mereka nggak akan fokus ke ini. Iya. Mereka nggak akan fokus, ini kan ada 2 nih. Mereka nggak lihat ini, orang ngeliat orang cakep udah nggak fokus bibirnya ada atau enggak ya. Iya. Gitu Ganteng ya. Oke, sip. Berarti mereka pernah. Oh ini, kenapa harus ada yang namanya piramida yang kayak Gunung Padang, terus Borobudur, terus ada 2 gunung itu lagi, dan lain-lain itu. Itu kenapa sih Mas dulu? Maksudnya Pertanyaannya gini, kenapa kenapa jadi muncul piramida dan jadi dari ada bawah besar atas mengerucut? kenapa? Karena landingnya di atas gitu. Enggak. Terus Karena pusat energi itu. Yes. Tertuju satu gitu. Tapi kalau kita secara pakai segitiga ntar dikiranya Illuminati. Padahal gitu. itulah kenapa banyak Padahal orang-orang cakra juga bagusnya begini. Makanya orang tuh banyak yang menyalahgunakan gitu loh. Yang kayak gini-gini segitiga sebenarnya tuh sebenarnya bukan Nggak Illuminati. Itu Illuminati. Ya mesti dilihat dulu lah kalau misalkan kayak di channelnya Kang Diki itu juga pun di Gunung Padang ada simbol ini. Iya. Simbol ya kalau lu liatnya tapi orang Gunung Padang sebetulnya bukan piramidanya juga nggak bentuk segitiga. Nggak bentuk segitiga. Dia cuman dia begini gimana ya? Iya makanya kan ada orang bilang bahwa itu kemudian ada yang ngomong katanya itu Lucifer turun di situ, ngawur kata gua. Kesel banget gua. Ada deh itu, ntar kita spill di belakang. Ini gosip biasa kalian ikut-ikut. Iya, jadi lahir di sana, bejir, terus yang dia bilang dia mencari itulah kata gua teh, itu masih Lilith yang dia cari mah. Kayak mother father ya. Iya, mother father ya. Oke, berarti itu sebenarnya. Nah, itu kenapa sih Mas? Kenapa harus kayak ada banyak tempat-tempat yang seperti Gunung Padang itu kayak ada di Brazil. Aku kan nyari tuh. Bahkan Kutub Utara, Kutub Selatan juga ada. Cuman mungkin orang nggak pernah tahu itu ada gitu loh. Dan anehnya, tempat itu cuma ada 9 mewakili Nine Council. Tapi sebenarnya Council itu adalah galaksi keseluruhannya. Tapi kalau Earth atau bumi itu adalah Council 7. Council 7. Kalau Nine Council adalah galaksi nih. Galaksi itu kita ngomongin extraterrestrial dan sebagainya itu adalah galaksinya adalah Nine Council 9. Tapi kalau Council of 7 itu yang urusannya sama Gaia bumi. Gitu. Oh, gitu. Berarti yang itu beda dong. Tapi namanya gini, balik lagi bahwa adanya itu kan pasti nggak mungkin nggak ada tiba-tiba dan nggak ada kegunaannya, pasti ada kegunaannya gitu. Ngomongin kutub utara kutub selatan aja magnet negatif positif aja udah terasa ya kan. Iya. Gitu. Dan itu pun benar-benar maksudnya ya pasti ada reasonnya karena posisinya mungkin jadi tempat recharge atau mungkin jadi frekuensi yang bisa meningkatkan frekuensi di saat memang diperlukan gitu. Sekarang kalau kalian mulai kerasa
Indonesia kapan sih pernah kena badai sampai siklon gitu? Iya. Gitu. Dan kenapa sih akhirnya kok apa gara-gara gempa megatrusnya belum kejadian, tapi semua gunung sudah aktif dulu Iya. gitu kan. Mm-mm. Dan di dalam gunung itu banyak kristal-kristal, energi kristal dari mana? Iya. Gitu. Kristal apakah dari atas tanah kan enggak, semua kan dari dalam. Dari dalam. Dan power kristal itu kan juga posisi juga mempengaruhi dan Yes. gitu. Jadi kalau mau bilang kristal kecil juga. Masuk Pak Eko. Sebenarnya waktu itu aku tuh sebelum kita ke Gunung Padang tuh aku tuh udah bener-bener penasaran banget karena aku ngerasanya nih sebenarnya pointernya Gunung Padang nih banyak nih kayak di Brazil, Machu Picchu dan lain-lain itu udah ada nemu-nemu nih. Itu sebenarnya 7 daerahnya, nanti aku kasih tau deh daerahnya apa aja. Aku tuh tulis di iPad guys, gunung apa tempat ini tuh nyebar, dia nggak di Indo doang tapi ternyata nyebar, ada di Mesir, ada di Brazil dan lain-lain. Dan kalau aku teliti lagi itu sebenarnya ngarahin ke ya intinya ke Council of Seven itulah gitu. Nah nambah lagi 2 itu kenapa bisa ada kutub utara kutub selatan, sebenarnya tuh aku nggak tahu, cuma waktu itu kodannya ngomong sebenarnya kutub utara juga ada, kutub selatan ada. Oh berarti 9 nih kataku. Tapi ya benar-benar 7 tuh itu. Cuman kalau misalkan di cakra tuh yang 7, nah itu 7 itu yang mewakili ya intinya nih kita ngomong Nah, halunya kita ya. membahas tuh cakra itu sebetulnya kan orang taunya 7, padahal cakra ada 9. Iya, termasuk kutub utara dan kutub selatan. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tungguin konten-konten selanjutnya. Kita bicara sampai sini aja karena baterainya coy udah Habis guys. udah lah, memang nggak Kita dalam waktu dekat. Ya udah, kita akan membahas alien di bawah air. Dadah.